Pada tanggal 19 Oktober, sebuah insiden serius terjadi di jalur Gaza Selatan, menimbulkan keraguan signifikan mengenai keberlangsungan rezim gencatan senjata yang telah disepakati. Menurut laporan dari berbagai media Israel, militan Hamas melancarkan serangan terhadap peralatan pasukan pertahanan Israel IDF di wilayah Rafah. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan rudal anti-tank yang secara langsung menargetkan aset militer Israel di daerah tersebut. Sebagai respons terhadap serangan ini, Angkatan Udara Israel segera melakukan serangan balasan. Mereka menargetkan sejumlah lokasi yang mereka identifikasi sebagai target militer di wilayah Rafah dengan tujuan untuk menetralkan ancaman dan mencegah serangan lebih lanjut. Menanggapi laporan dan tuduhan yang beredar luas, kelompok Hamas mengeluarkan pernyataan resmi melalui saluran Telegram mereka. Dalam pernyataan tersebut, Hamas membantah keras klaim yang dibuat oleh Amerika Serikat bahwa mereka bertanggung jawab atas pelanggaran gencatan senjata. Mereka secara tegas menolak tuduhan bahwa mereka merencanakan serangan atau melanggar perjanjian penghentian senjata api. Hamas juga menuduh Washington menyebarkan propaganda yang merugikan mereka dan menuduh Israel melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina. Menurut perwakilan Hamas, Israel diduga mendanai unsur-unsur kriminal dan berusaha mengganggu stabilitas di jalur Gaza. Hamas menyatakan bahwa polisi Gaza sedang aktif mengejar dan menindak para pelaku yang mencoba merusak stabilitas. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan kepada Turki dan Mesir mengenai potensi pengiriman informasi yang dapat mempengaruhi gencatan senjata. Washington menegaskan kesediaannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil. Departemen Luar Negeri ICE menjelaskan bahwa serangan terhadap warga sipil akan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap perjanjian gencatan senjata. Hamas, sebaliknya, menuduh Israel secara konsisten melanggar perjanjian tersebut. Al Jazeera melaporkan bahwa serangan udara di wilayah selatan jalur Gaza telah menyebabkan kematian 11 orang. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan kepada Reuters bahwa militan Hamas telah berulang kali menyerang tentara Israel di luar zona penyangga yang telah ditetapkan. Namun, juru bicara tersebut menolak berkomentar mengenai serangan udara di Rafah. Di tengah meningkatnya ketegangan dan bentrokan baru, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meninggalkan rapat kabinet yang sedang berlangsung. Pemerintah Israel saat ini sedang berupaya merehabilitasi bangunan-bangunan yang rusak akibat konflik. Peristiwa-peristiwa ini mengancam kesepakatan gencatan senjata yang baru-baru ini dicapai melalui mediasi Amerika Serikat. Salah satu pemimpin Hamas, Izzat al-Rishid, menyatakan bahwa gerakan tersebut tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut sambil menuduh Israel melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perjanjian. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menanggapi pernyataan tersebut dengan menyerukan kembalinya operasi militer penuh di Gaza. Dia menulis, "Saya meminta Perdana Menteri untuk melanjutkan permusuhan sepenuhnya di Gaza dengan kekuatan maksimal. Kesalahpahaman Hamas harus diubah. Kita tidak bisa terus mematuhi perjanjian yang berbahaya bagi keamanan kita." Pada tanggal 13 Oktober, mediasi yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat diadakan di Mesir, dan Turki telah menandatangani perjanjian dengan kepala negara masing-masing mengenai penghentian permusuhan antara Israel dan Hamas.